اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allamal insana ma lam ya'lam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti biasa kita awali terlebih dahulu pengajian kita dengan sama-sama membaca salawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'allu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kajian kitab kita Tanbihul Ghafilin. Ya, kitab Tanbihul Ghafilin akan membicarakan keutamaan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Karena nanti kita sedikit lagi akan masuk bulan Zulhijjah. Nah, jadi kita ingin mengetahui bahawa bulan ini termasuk bulan Hurum, Ashhurul Hurum. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, itu termasuk Arba'atun Hurum. Kita awali pengajian ini kita membaca sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Ja'far, dari Ali bin Ahmad, dari Muhammad bin Al-Fadl, dari Abdullah bin Numair, dari A'mash, dari Muslim Al-Bittin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamil ashr. Qalu walal jihadu fi sabilillahi ta'ala. Qal walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bisyai'. Ma min ayyamil amal as-salihu fiha
ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al amalu salihu fiha, di mana amal soleh dikerjakan di dalamnya, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ayyam, melebihi hari-hari ini, yakni ayyamil ashri, maksudnya 10 hari awal bulan Zulhijjah. Jadi 10 hari awal bulan Zulhijjah, mulai dari tanggal 1 sampai 10, amalan-amalan soleh yang dilakukan pada waktu itu ahabbu ilallah, sangat-sangat dicintai oleh Allah. Jadi dibanding dengan hari-hari lain, hari-hari di luar itu amal-amal soleh dicintai Allah, tapi khusus untuk 10 hari itu lebih-lebih lagi. Ya, awal 10 awal Zulhijjah, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ke ujungnya dah masuk lagi 10 itu. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillahi ta'ala, meskipun kalau dibandingkan dengan pahala berjuang di jalan Allah Ta'ala, ya Rasul. Jadi sahabat bertanya, jadi 1 sampai 10 itu istimewa kalau mengerjakan amal soleh, pahalanya lebih besar, sangat banyak pahalanya. Jadi sahabat bertanya kepada Nabi, walal jihad fi sabilillahi ta'ala, meskipun jihad di jalan Allah, ya Rasulullah, besar juga. Itu kata Nabi, qala, jawab beliau, walal jihadu fi sabilillah, meskipun dibanding dengan berjuang di jalan Allah. Jadi kata sahabat, kalau dibanding dengan pahala berjuang di jalan Allah fi sabilillah, mana besar? Kata Nabi, lebih besar itu lagi, walal jihadu fi sabilillah. Maka kita jangan sampai terlewatkan 10 hari itu. Ya, lewat maksud saya tu, kalau ada umur tak akan ada lewat gitu. Cuma jangan dilewatkan untuk beramal ibadah. Kalau lewat, lewatlah nanti, kalau kecuali kalau kita mati. Kalau umur panjang, lewatlah, masuk itu tanggal 1 sampai 10. Cuma maksud saya tu, jangan sampai kita terlewatkan ngisinya dengan amal soleh, ekstra lah dikit. Kenapa? Penilaian pahalanya, pemberian pahala dari Allah itu istimewa dibanding dengan hari lain. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bisyai. Jadi ketika sahabat, meskipun dibanding dengan jihad di jalan Allah, ya Rasulullah, iya kata Nabi, meskipun jihad di jalan Allah masih besar itu juga, kecuali kata Nabi, orang itu keluar dari rumahnya ikut perang, kharaja bi nafsihi, keluar fisiknya, badannya pergi masuk, terjun ke medan perang, wa malihi, bawa pula hartanya, ya, falam yarji min zalika bisyai, di sana tak ada balik lagi, pergi balik dah lagi, artinya meninggal, mati syahid. Itu lain lagi, besar lagi itu mati syahid itu, ya.
Ini dak berjuang tapi dak ada mati syahid dah. Balik lagi. Nah, itu jemaah sekalian. Maka saya bawa ngajian malam ini. Jangan sampai kita terlewatkan. Saya ulang lagi. Jangan sampai kita terlewatkan begitu saja hari-hari 10 ini, ya. Dari Abu Ja'far hadis yang kedua, dari Muhammad bin Aqil, dari Muhammad bin Mukhallid bin Khalid, dari Yahya bin Abu Kathir, dari Abdus Salam bin Sulaiman, dari Marzuq, dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin," tidak ada hari-hari yang lebih ahabbu ilallah, tidak ada hari-hari yang lebih dicintai Allah. Ya, tidak ada hari-hari yang lebih dicintai Allah. Wa afdal min ayyamil ashri, dan lebih utama daripada hari-hari 10 bulan Zulhijjah itu. Jadi tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah dan lebih utama daripada hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah. Artinya hari-hari yang 10 itulah yang paling utama dan itulah yang paling dicintai oleh Allah. Qila, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, wala misluhunna fi sabilillahi illa rajulun ukhira jawaduhu wa uppira wajuhu. Ada seseorang bertanya, apakah berjuang di jalan Allah juga tidak bisa menyamainya? Nabi ditanya. Kata sahabat, apakah berjuang di jalan Allah juga tidak bisa menyamainya? Beliau bersabda, berjuang di jalan Allah juga tidak bisa menyamainya. Jadi berjuang di jalan Allah tidak bisa menyamainya. Kecuali seseorang yang kudanya terluka dan wajahnya tersungkur, artinya mati macam tadi juga. Jadi masuk medan perang, syahid dia. Itu memang tidak ada banding lagi juga, ya. Tapi kalau sekedar fisabilillah, berjuang di jalan Allah, itu amalan pada 10 hari itu lebih besar lagi. Jadi kudanya jatuh, kudanya luka, dia pun jatuh tersungkur. Hadis yang ketiga, Al-Faqih menuturkan dari ayahnya. Jadi Al-Faqih di sini pengarang, penyusun kitab Tanbihul Ghafilin. Beliau dapat dari ayahnya. Ayahnya dapat dari Muhammad bin Ghalib. Muhammad bin Ghalib dapat dari Atha. Atha dapat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Aisyah berkata, ada kisah ini, ya. Apa kata Aisyah? Anna syaban kana sahiba sima. Ada seorang pemuda sahiba sima. Simain. Pemuda ini penyanyi. Ya. Pemuda ini penyanyi. Apa bahasa itu ini? Artis. Ya, jadi gawe dia itu menyanyi, suara, ya, nampilkan suara, artis lah kalau bahasa kita, ya, ini, ya. Cuma ada istimewa dia ini. Wa kana idza ahalla hilalu Dzulhijjah, apabila bulan Zulhijjah tiba, itu pemuda ini modelnya dia penyanyi.
habis waktunya nyanyi-nyanyi itulah. Tapi apabila datang bulan Zulhijjah, asbaha shaiman. Apa? Asbaha shaiman, dia puasa. Begitu datang bulan Zulhijjah, awal Zulhijjah, mulai dia shaim, puasa. Aku niat puasa besok pagi. Bulan Zulhijjah. Itu. Ya. Nanti kita walaupun tak ada penyanyi, nanti tengah 1 Zulhijjah puasalah. Ikut dia ni. La fartafa'al haditha ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita ini sampai kepada Rasulullah. Jadi berita pemuda penyanyi tadi, kapan bulan Zulhijjah datang, sampai ke Rasulullah. Beritanya, informasinya. Lalu fa'arsala ilaihi fada'ahu. Kemudian baginda Rasul mengutus seseorang untuk memanggil pemuda yang penyanyi tadi. Nabi sudah tahu, cari utusan, kamu panggil si anu tu, suruh ke sini, temui aku, kata Rasulullah. Ya. Faqala ma yahmiluka ala siyami hadhil ayyam. Begitu pemuda tadi datang ke rumah Rasulullah menemui beliau, lalu beliau bertanya, ma yahmiluka ala siyami hadhil ayyam. Apa yang mendorong engkau berpuasa pada hari-hari ini? Apa yang menyebabkan kau berpuasa hari-hari 10 Zulhijjah ini? Itu ditanya oleh Nabi. Ya, tentu ada sebabnya, ada mulanya. Apa jawab anak muda itu? Qala bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, innaha ayyamul masyair wa ayyamul haji. Ini yang mendorong aku puasa pada 10 awal bulan Zulhijjah itu ya Rasul. Sesungguhnya hari-hari ini adalah hari-hari syiar dan hari-hari haji. Itu yang mendorong dia. Jadi tanggal 1 sampai 10 itu namanya ayyamul masyair dan ayyamul haji. Jadi 10 hari itu orang-orang jamaah kita, jamaah haji, ya, dari seluruh dunia, itu sudah standby, siap-siap tu, ya tak? Asallah ayyusrikani fi du'aihim. Aku berharap, kata dia, ya Rasulullah, semoga Allah menyertakan aku, memasukkan aku dalam doa orang yang sibuk di ngerjakan haji itu. Dia ada haji, tapi 10 itu, hari 10 itu, 1 sampai 10 jamaah haji kan pada sibuk berdoa segala macam. Itu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi aku harap aku puasa 10 hari itu, aku berharap aku masuk juga dalam doa orang-orang yang sedang sibuk mengerjakan haji. Jadi tanggal 10-nya tak ada puasa. Jangan salah pula. Haram kita puasa. Jadi 9 lah. Jadi hari 1 sampai 9 puasa, 10 itu tidak boleh puasa kecuali puasa, tapi ibadah-ibadah lain hendaklah kita tingkatkan juga kecuali puasa, ya. Puasa tidak boleh pada hari itu, haram. Nah, ya. Fa innalaka bi kulli yaumin tasumuhu adlu. Qala. Jadi mendengar jawaban pemuda penyanyi tadi, apa kata Nabi? Sudah dia jelaskan pada Nabi, ya Rasulullah, itu hari-hari 1 sampai 10 itu adalah hari-hari masyair, hari-hari haji.
Nanti 9-nya hukum di padang Arafah. Ya. Nah, tentu jamaah-jamaah yang hadir yang kumpul itu doa-doa. Mudah-mudahan aku ikut serta dalam doanya itu, bergabung di situ. Ya. Lalu kata Nabi, qala fa innalaka bi kulli yaumin tasumuhu adlu mi'ati raqabatin. Sesungguhnya hari-hari, setiap satu hari kau berpuasa itu sebanding dengan memerdekakan 100 orang budak. Lihat ini kelebihan puasanya. Maka nanti puasa kita. Ya, fa innalaka bi kulli yaumin tasumuhu adlu mi'ati raqabah. Setiap satu hari kau puasa sebanding dengan memerdekakan 100 orang budak sehari. Kalau 9 hari puasanya, masih nyambung ini, belum titik. Wa mi'ati badanatin, sebanding pula dengan sudah 100 orang, merdekakan 100 orang budak, sama pula sebanding dengan sedekah 100 ekor unta. Sekok payah, sekau unta, jangan kau unta, kambing payah kita nak sedekah, dah punya ekor 100 unta. Jadi sedekah 100 unta pahalanya. Ya, jadi sehari puasa itu di bulan itu tadi sama dengan 100 merdekakan 100 orang budak, sedekah 100 ekor unta, dan sedekah 100 ekor kuda yang engkau gunakan untuk berjuang di jalan Allah, untuk perang. Sehari puasa pahalanya setimbang dengan merdekakan 100 hamba, apalagi sedekah 100 unta, dan sedekah pula 100 kuda untuk sabilillah, untuk berjuang di jalan Allah. Itu Bapak Ibu, ya, itu dari 1 sampai 7 dalam hadis ini. Jadi 100 merdekakan 100 orang budak, sedekah 100 ekor unta, sedekah 100 ekor kuda untuk jihad, juang di jalan Allah. Itu 1 sampai 7. 8-nya fa idza kana yaumut tarwiyah, 8 puasa lagi. Ya. Puasa tanggal 8 tu namanya tarwiyah. Jadi aku niat puasa hari tarwiyah besok pagi, sunat karena Allah Taala. Gitu niatnya hari tarwiyah tanggal 8. Nah, falaka fiha adlu al-faraqabatin wa al-pabadanatin wa al-paparasin tahmilu alaiha fisabilillah. Jadi tanggal 8-nya itu kita puasa itu sebanding pahalanya dengan memerdekakan bukan 100 lagi. Kata Nabi, sebanding dengan satu hari tanggal 8, sebanding dengan memerdekakan hamba 1000. Naik tu, ya. Sudah itu sedekah pula unta 1000, sedekah kuda pula untuk berjuang di jalan Allah 1000. Naik tu dari 100 menjadi 1000. Itu tanggal 8. Jadi kalau tanggal 1 sampai 7 tak kuat kita puasa, ya sudahlah. Payah amat. Nak macam mana nak ikut penyanyi tadi? Kalau ada yang bisa, ikutlah. Ya. Nah, kalau tak sudah stop. Dosa. Tanggal 8 kejar. Fa iza kana yaumu Arafah. 8 tak juga. Sibuk amat ngurusi dunia. Sibuk bisnis, sibuk kerja. Sudah ada peluang lagi. Fa iza kana yaumu Arafah. Bila kau puasa pada tanggal 9 tu hari Arafah itu, ya. Saatnya
orang di Mekah tu wukuf padang Arafah. Balaka biha adlu alfai raqabatin wa alfai badanatin wa alfai farasin tahmilu alaiha fisabilillah. Jadi puasa pada hari tanggal 9 itu, tanggal 9 Zulhijjah, itu namanya hari Arafah. Itu pahala puasa satu hari itu sebanding dengan memerdekakan hamba 2000, sedekah unta 2000, sedekah kuda untuk jihad perang 2000. Naik lagi. Ngambil 2000 bila guru, eloklah. Jadilah, ya. Nah. Jadilah guru yang ambil yang 1000 tembak 1000 lah, murah banyak dapat Tapi kalau dari pangkal tadi 700 tambah 1000, tambah 2000, berapa jadi itu. Berat juga hari Arafah, muntilah puasa. Payaman pula. Itu namanya melewatkan hari-hari yang sangat penting itu. Jangan sampai ya. Belum tahu tahun depan kita berumur panjang apa tidak lagi. Dari cepat tak mendingan nangko, daripada tidak mendingan ado. Mana 17 dah telap. Tanggal 8 puasa. 8 dah telap guru sibuk dah. Sudah sibuk awak guru dunia kau lah. Akhirat fikirkan. Tanggal 9 dah sempat guru sudahlah. Lewatlah. Okey ya. Nah, ditambah lagi kata Nabi puasa hari Arafah tadi. Jadi niatnya aku niat puasa besok pagi hari Arafah sunat karena Allah Ta'ala ya. Nawaitu sauma yaumi Arafah sunatan lillahi Ta'ala. Tak usah baca nawaitunya, sudahlah dalam tu tanamkan malamnya. Aku niat puasa besok pagi hari Arafah sunat karena Allah Ta'ala. Hadis ini ditambah lagi oleh Rasulullah bagi yang puasa Arafah tadi, selain daripada dapat ganjaran pahala sebanding dengan memerdekakan hamba 2000, sedekah unta 2000, sedekah kuda untuk berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah 2000, tambah lagi kata Rasulullah, wa huwa siyamu sanataini, itu sebanding pula dengan puasa 2 tahun. Nah, mana 2 tahun? Sanatin qablaha wa sanatin ba'daha. Setahun yang lalu sama dengan puasa 2 tahun, 1 tahun sebelum hari itu dan 1 tahun sesudah hari itu. Banyak tak? Semangat tak? Ada semangat? Udahlah buntilah. Payamat. Itu. Jadi kata orang tua dulu dari cepedak mendingan aku. Daripada tidak mendingan ada. Apa kata dalam kaedah usul fiqh? Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau semuanya, kalau galonya itu tak dapatnya kita ngojonya. Puasa 1 sampai 9 dah telap, berat. Puasa 6 Syawal beda. Padahal tu sudah puasa Ramadan, apalagi kau nak kejut-kejut masuk puasa. Janganlah pula ditinggalkan semuanya. Cocoklah kaedah itu kata pepatah orang tua, daripada cepedak mendingan nangko, daripada tidak mendingan ada. 1 sampai 7 tidak, 8 tidak, 9. Itu ya. Sudah? Nah, itu 3 hadis. Terakhir ini hadis agak panjang dikit. Dalam riwayat lain disebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, ya'dilu saumu yaumi Arafah bisaumi sanataini wa ya'dilu saumu Asyura bisaumi sanatin. Puasa hari Arafah sebanding dengan puasa 2 tahun. Sehari puasa tapi pahalanya sama dengan puasa 2
tahun. Telah puasa 2 tahun. Dah ada peri-peri. Kecuali Idul Fitri, Idul Adha tambah hari tasyrik. Lah itu puasa terusin. Tak telah. Ikut dia. Tunjukkan Nabi anunya. Peluangnya. Ini dia, jangan sampai ditinggalkan. Wa ya'dilu saumu Asyura bisaumi sanatin. Puasa Asyura tanggal berapa? 10 Muharram. Itu sebanding dengan puasa 1 tahun di bawah Yaum Arafah. Ikut hari Asyura, masak bubur Asyura, sibuk puasa Ida. Masak bubur Asyura untuk orang berbuka. Jangan awak dak puasa sih. Masak bubur Asyura, maka malam tu je ya, jika dia sore dak malam acara tu. Sore dak puasa. Ya. Lah ya. Jadi puasa Arafah sebanding 2 tahun. Puasa Asyura setahun. Bawah dikit. Jemaah sekalian, ini di antara amalan tadi puasa ya. Jadi puasalah kita, disunahkan kita karena ini termasuk arbaatun hurum. Nah, puasalah kita dari tanggal 1-nya kalau mampu sampai tanggal 9, 10 enggak puasa. Enggak boleh puasa. Tapi amalia lainnya boleh. Tambah lagi ini ada doa. Jadi kita berikan fotokopiannya. Ini ada 5 doa, 5 macam doa, 1 sampai 5. Kita bacakan di sini dulu. Al-Faqih menuturkan. Jadi Abu Lais menuturkan dari ayahnya, dari Abu Abdurrahman bin Abu Lais, dari Ahmad bin Ja'far al-Baghdadi, dari Abu Nadhr Hashim bin Qasim, dari Muhammad bin Al-Fadl bin Atiyah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Ubaid bin Amir Al-Laisi, dia berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala menghadiahkan 5 macam doa kepada Nabi Musa. Ya, dari Abdullah bin Ubaid bin Amir Al-Laisi, dia berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala menghadiahkan 5 macam doa. Nih, yang kita fotokopi ini. Kepada Nabi Musa bin Imran alaihissalam. Ya. Jadi Allah Ta'ala menghadiahkan 5 macam doa ini kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam bin Imran. Yang disampaikan oleh malaikat Jibril pada hari 10 awal bulan Zulhijjah. Nah, ini doanya. Saya baca dulu, saya baca sekali lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutlah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan ahadan samadan lam yattakhid lahu sahibatan wala walada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadun samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Hasbiyallahu wa kafa. Sami'allahu liman da'a. Laisa wara'allahi muntaha. Itu doanya kita baca sepanjang 1 sampai 10 Zulhijjah, ya. Boleh siang bacanya, boleh malam, minimal sekali. Kalau tak tu habis solat waktu baca 5 kali. Sekali minimal. Jangan sampai tidak dibaca. Sudah itu saya sampaikan lagi di sini. Diceritakan pula bahawa doa-doa di atas, doa kita baca tadi, juga disebutkan dalam kitab Injil. Orang-orang Hawariyin, siapa itu orang Hawariyin? Hawariyin, pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, ya. Pengikut setia Nabi Isa alaihissalam itu dinamakan Hawariyun, Hawariyin. Bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam tentang keutamaan doa tersebut, doa ini. Kemudian beliau menjelaskan, Nabi Isa menjelaskan bahawa pahala dan keutamaan orang yang membacanya pada 10 hari awal bulan Zulhijjah tidak bisa dilukiskan oleh siapapun. Jadi saking besarnya pahalanya, keutamaannya, tidak bisa dilukiskan dengan ucapan, dengan kata-kata. Tak dapat lagi nak melukiskannya. Saking besarnya keutamaan doa ini, ya. Saking banyaknya pahala dan besarnya keutamaannya, sehingga lidah tak bisa melukiskan. Abu Nadhr Hashim bin Al-Qasim berkata, ada seseorang menceritakan kepadaku. Dia cerita ini. Ada seseorang menceritakan kepadaku bahawa dia berdoa dengan doa-doa di atas doa ini pada hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah, ya. Jadi orang itu bercerita bahwa dia baca doa ini selama 1 sampai 10 bulan Zulhijjah. Kemudian dia bermimpi seolah-olah di rumahnya ada 5 tingkatan dari cahaya, yang satu berada di atas yang lain. Jadi dalam mimpinya itu dia melihat dalam rumahnya itu seolah-olah di dalam rumahnya ada 5 tingkatan cahaya dalam rumahnya. Itulah gambaran, ya, kelebihan dari doa ini. Jadi tidak bisa diungkap cahaya berlapis-lapis 5. Kenapa 5? Ya, ini doanya 5. Asalnya tak berat doa ini tak. Jadi boleh habis solat 5 waktu kita doa yang biasa kita baca. Baca lagi ini. Tambah. Atau sudah tu habis sunat, solat sunat pula, tahajud malam, baca. Itu jangan sampai tidak membaca. Sekali sehari 5 ini. Coba saya tanya, sehari 5 kau tak telap bacanya? Amun kan pula. Kalau 5 kali beratlah tak apa, ya dah. Sekali pop telap. Tak apa. Nanti anak pula pop, ya. Sehari tak telap sekolah. Ya. Diriwayatkan dari Abu Darda bahawa ia berkata, sahabat Rasulullah namanya Abu Darda. Apa kata dia? Hendaklah kamu selalu berpuasa. Ingatkan kita puasa, ya, puasa sunat. Memperbanyak doa.
Ini tadi ditambah doa-doa lain. Bahasa kita juga dah apa-apa. Dalam 10 hari itu, siang malam berdoa dengan bahasa kita dah apa-apa. Atau doa-doa yang disampaikan Nabi SAW, itu namanya doa maksur. Ada juga. Terserahlah. Yang pentingnya berdoa. Orang nak berdoa tu sombong amat. Tanda Allah berlebih nama itu kalau tak ada nak berdoa. Jadi apa kata Abu Darda? Hendaklah kamu selalu berpuasa, memperbanyak doa, zikir, banyak zikir. Subhanallah, 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 atau subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Perbanyaklah itu. Subhanallah bihamdi, la haula wala quwwata illa billahil azim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyaklah. Apa pun yang dapat dibaca. Astagfirullahal azim, istighfar. Ya. Dan bersedekah pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Puasa pokoknya. Sudah itu doa diperbanyak. Sudah itu zikir, bersedekah. Sedekah tu dah mesti ngajak orang, undang orang beratus-ratus ke rumah kita, dah. Semampu kita. Semampu kita. Apa pun yang telap di kita. Walaupun satu butir kurma. Ya. Laksanakan, perbanyak. Sebab kata Abu Darda mendengar Rasulullah bersabda. Rasulullah SAW bersabda, al-wailu liman hurima khaira ayyamil ashri bisaumit tasi'i khassatan fa inna fihi minal khairati aktsara min ayyuhsihal adun. Celakalah orang yang tidak mendapatkan kebaikan hari-hari 10. Ini Nabi mengingatkan, celakalah orang yang tidak mendapatkan kebaikan hari-hari 10. Jadi hari-hari 10 tu tak dapat kita memetik kebaikannya. Apa yang kata Nabi? Celakalah, rugi. Itu terlewatkan kata saya tadi tu. Ya. Terutama hendaknya kamu berpuasa pada hari ke-9. Jadi terutama kamu berpuasa pada hari ke-9 karena di dalamnya ada kebaikan yang lebih banyak daripada yang dihitung, diperkirakan oleh orang-orang yang suka menghitung-hitungnya. Jadi pada hari Arafah itu tadi sudah kita baca hadisnya ya. Ingat ulang lagi. Puasa hari itu pahalanya sebanding dengan memerdekakan 2000 budak. Sebanding dengan sedekah unta 2000. Sebanding dengan sedekah kuda untuk perang fisabilillah 2000 lagi. Sebanding pula pahalanya sama dengan puasa 2 tahun. Maka Nabi katakan itu terutama. Kalau dari awal sampai ke 8 dah, 9 jangan lewatkan. Ikut nyantai tanggal 9. Awak segar bugar lah. Manfaatkan. Yaqtanim khomsan qabla khomsin. Gunakan 5 hal sebelum datang 5 hal yang menghalangi kita. Pertama, hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, apa lagi, sempat sebelum sempit, kaya sebelum miskin, apa lagi itu, muda sebelum tu
Umur berapa? 60. Masih muda dibanding 70. Itu. Ya. Ada yang umur 80, masih muda dibanding dengan umur 100. Saya lah tua lah kuku berapa? 80, masih muda dibanding dengan orang umur 100. Lah. Jangan patah semangat. Kau dah baru umur 60 lah tak kepo. Apa dah ngaji-ngaji lagi kan? Letak minggu lah tua berapa? 60. Langgar tu ada 80. Ya. Haji Bujang 70 datang terus, awak 60 dah datang. Lah itu. Lah semangat. Tengok yang tua lagi semangat tu ha. Asam urat datang juga dia. Awak cuma kamu dikit-dikit pilek dikit lah dah nak lagi datang. Itu ya. Lah. Jadi inilah intinya kajian kita di malam hari ini. Saya ulang lagi. Ini hadis yang terakhir yang diriwayat dari Abu Darda. Al-wailu liman hurima khairu ayyamil ashri bisaumit tasi'i khosatan. Celaka orang yang tidak mendapatkan kebaikan hari-hari 10. Terutama hendaknya kamu berpuasa pada hari ke-9. Jadi Nabi itu ngajarkan kita, memotivasi kita. Kalau tak bisa nian kamu tu dari awal itu memanfaatkan 10 hari itu, ya sudah puasa bela 9 itu. Ambil kuncinya di situ kan. Ya, intinya di 9 itu. Sudah. Kenapa pahalanya, kelebihannya itu lebih banyak daripada yang dihitung-hitung, dikira-kirakan orang yang suka menghitung-hitung. Jadi orang yang suka menghitung-hitung, tanggal 9 itu dah bisa dihitung lagi. Kelebihannya memang luar biasa. Mudah-mudahan kita jangan masuk orang yang disebutkan Nabi ini. Celakalah kata Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memanfaatkan 10 hari awal bulan Zulhijjah, minimalnya 9 nanti hari Arafah kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dengan melaksanakan puasa. Minimal doa yang saya berikan ini, marilah kita baca. Tak usah dihafal, saya tak nyuruh ngapal dah. Pakai buku lah ni. Ya, letakkan di dinding di mana kita solat. Yang punya HP itu dipoto. Kemana kulu kilir pakai HP, buka HP baca. Buka TikTok terus. Main game. Hayal duduk-duduk tengok TikTok. Jatuh main game. Kau buka sambil duduk baca. Itu yang punya HP dipoto. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, boleh ini diperbanyak lagi untuk keluarga dekat kita, ya. Sambil beramal juga. Fotokopi lah ni bagi agak 10 kasih keluarga yang dekat-dekat. Sebarkan. Jadi pahalanya luar biasa. Ngapa tanggal 1 ni yang guru? Ngejar tanggal 1 tu istimewa. Macam itu. Sudah ya? Demikianlah kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk menyiapkan diri kita, memotivasi dan menyiapkan diri kita untuk memanfaatkan 10 awal bulan Zulhijjah. InsyaAllah tak berapa hari lagi. Moga-moga kita dipanjangkan umur kita, beri kesehatan lahir dan batin, semangat kita untuk melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya pada hari yang sangat mulia dan utama ini. Dan mudah-mudahan kita masuk pula seperti doa pemuda yang penyanyi tadi. Kalau kita puasa, mudah-mudahan kita termasuk dalam doa orang yang sedang berhaji di Makkatul Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi syami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.